Teman gue mana satu lagi? Kamu ini dari mana aja kamu? Ayo, biasa habis lihat Konoha. Jadi gimana kabarnya? Saya... Naruto gimana? Kurang sehat ya. Kurang sehat ya. Lagi lockdown. Konoha kena corona juga ya berarti? Wah gila, lagi Abis. parah bro. Kita ngebahas apa sih sebenarnya? Tahu. Nggak, sebelum kita ngomong ngopi dulu kali ya. Oh, boleh juga betul. Ya. Biar kita nggak ngantuk ya. Iya benar. Cheers nggak usah. Oh saya udah deh, saya kasihan gue. Laper. Ini apa ya dia? Ini kopi. Tapi gila rasanya. Men. Lagi. Itu gimmick doang, kopi atau apa sih? Gimik doang ini. Oke, bersama dengan kami Kevin juga. Oh iya, what's up guys? Halo, gua Kev. Kita adalah Kev and Vin. Oh iya. Iya, gitu. Halo semuanya, gua Kevin. Hai, gua Kevin. Lama. Ulang. Iya. Dan kita berdua adalah Kev and Vin. Asik. Pada malam hari ini yang sudah sangat malam. Ini pagi pak. Ini udah pagi sebetulnya. Nih Keren. sebetulnya kita sekarang syutingnya jam berapa nih sekarang? Udah jam 3 ya. Kita nggak boleh pakai jam 2. Sekarang jam 2-an. Kita di sini mau ngobrol berdua. Ala-ala podcast gitu. Podcast gitulah. Pokoknya kita mau ngomongin sesuatu nih. Benar. Dan ini first time ya berarti ya? First time buat kita. Ini first time karena ini emang konten podcast pertama. Ini episode pertama. Betul. Dan gua harap teman-teman semua ini pada suka dan tertarik sama apa yang mau kita bahas hari ini. Siap. Kira-kira Jadi apa gimana? nih yang mau kita bahas nih, Vin? Kita sih mau membahas tentang musik ya kita hari ini ya. Benar. Judulnya apa podcast kita hari ini? Apa yuk? Anjay. Iya, betul. Ya. Gak ada yang jawab. Iya kan ceritanya ya, makanya pura-pura. Enggak, YouTuber kan gitu selalu biasanya. Kita YouTuber kan? Bukan, Oh, bukan. kalian musisi. Oh, iya, bener. musisi yang pengen jadi YouTuber. Atau YouTuber yang nggak jadi musisi. Musisi yang sudah tidak punya apa. Oh, deh. Jadi sesuai seperti dengan judulnya kita hari ini mau ngebahas tentang musisi itu ada uangnya apa enggak sih? Nah, ada. Coba kasih tanda tanya ya ceritanya. Tek tek tek, tek. Ada gitu nggak? Ada Biasanya dong. kan ini. Nanti ada di situ. Ini sekarang ada. Oh. Kita mau ngebahas itu hari ini kenapa? Karena ini menjadi pertanyaan yang sangat umum ya. Lumayan. Terutama bagi kaum Kantoran lah ya. bukan kaum itu maksudnya kalau kita kan nyebutnya kaum milenial nih sekarang. Oh, Kalau benar. orang dulu nyebutnya kaum apa? Kaum zaman dulu apa? Iya. Kolonial. Jadul ya. Kolonial. Koloni. Kolonial. Jadi ini menjadi pertanyaan sangat umum buat para orang tua. Oh. Biasanya orang tua yang mungkin punya anak cewek dan anaknya ini pacarnya musisi. Nah, pasti langsung ditanya tuh. Kamu bisa apa? Apa yang kamu punya? Apa yang kamu dapatkan? Nah, kita akan berusaha membantu menjelaskan. Ya, betul. Ya, jadi opini opini kita pribadi. pribadi. Dan juga kebetulan kita berdua itu sama-sama kerja di musik. Ya, tapi ada yang lain juga. Ada yang lain nih, juga, yang betul. lain. Jadi nggak spesifik musik doang. Iya, Pokoknya kita orangnya freelance lah ya. Apa aja dikerjain ya. aja ya. Ini. Dari Kevin Renda, boleh? Gimana tuh? Menurut lu gimana tuh? Musisi itu ada uangnya sih, Pak? Gini, kita jelasin dulu nih. Musisi itu ada banyak ya. Musisi itu bisa dibilang sebagai orang tuh kalau nyebut diri mereka musisi itu ada banyak. Contohnya musisi ada yang produser, ada yang session player, ada yang Oke. penyanyi. Ini Prof, berarti jatuhnya kayak divisinya lah. Divisinya betul. Divisi di musik tuh banyak. Mungkin orang lihat musisi itu, oh ini musisi berarti dia bisa main musik begini-gini. Tapi ternyata nggak situ juga. Oke. Ada juga musisi yang songwriter, bisa bikin lagu, Wis. ya kan? Wis. Siapa tuh? Oh, Siapa ya? Cewek Spotify Kevin Rwanda. Asik. Kevin Yosef juga ada. Kevin Yosef ada ya? Sun. Ya terus. Iya, jadi kalau menurut gue sih di dunia zaman Tolong dikat. di zaman sekarang ini Ketawa serius, mulu. Pak. Tapi gue orang paling gak bisa nahan ketawa. balik lagi. Jadi gini, di musik itu mungkin di zaman dulu direndahkan lah ya, mungkin bisa dibilang gitu ya dulu ya. Kalau zaman dulu, mungkin sampai hari Sampai ini sekarang ya? masih Sebagian ya. Sebagian ya, ya mungkin ya. Bener sih, mungkin beberapa kayak
orang tua mungkin ya, ada yang merasa kalau musik itu masih bukan tempat yang Ini bisa Bapak curhat apa hobi? mungkin masih tidak dilihat sebagai sarana yang bisa menghasilkan uang besar. Betul. Kecuali kalau memang kita tiba-tiba udah ada nama, ya nggak sih? Betul. Iya. Kalau kata Kevin tuh ibaratnya, ini Kevin Roenda ya tadi. Yes. Ini Kevin Yosef. Betul. Itu Azam. Nggak penting. Kurang biasanya. Oh iya, makasih Mas. Makasih Mas. Oh ya, terus. Musik ini tuh ibarat gedungnya. Betul. Nah, Ibarat kalau kita bekerja di kantor itu kayak perusahaannya lah ya. PT-nya, Iya, nama PT-nya. Musik adalah PT. Nah, dalam PT tersebut, dalam perusahaan tersebut tuh banyak divisinya. Misalkan, contoh kalau gue ngambil contoh bagian dari perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, misalnya kayak bank, itu kan ada divisi. Kalau eksekutif mungkin AE, ada customer service bahkan. Resepsionis. Resepsionis ya ada ya, teller apapun itulah, ada apa, exhibition, Betul. apalah, gue nggak ngerti lah ya. Cuman Terus? Yang dimaksud dengan Kevin, musik itu tuh ibaratnya seperti itu. Nah, terkadang orang di luar sana ya yang nggak begitu mengetahui banyak soal profesi atau kegiatan dalam bidang musik ini suka memukul semua rata. Benar. Mungkin dia dapat satu contoh, mungkin anaknya temennya atau cucu temennya, anaknya temennya, anak temennya lagi banyak. Betul. Atau anaknya atau apapun lagi. Wah, kerja di bidang musik nih, musisi, cuman nggak ada duitnya. Akhirnya pukul rata, oh berarti semua yang kerja di musik, musisi semua ada duitnya. Iya. Itu sama aja bilang kayak semua orang yang bisnis tuh sukses. Nah, Belum tentu. that's the point. Belum tentu. Karena sebenarnya musik, atau gua ngambil entertain ya, tapi kita ngambil lingkup kecilnya musik. Sebenarnya kita tuh bisnis ya, sebenarnya tuh sama kayak usaha. Bener. Kita bisa menyebutkan diri kita entrepreneur kan sebetulnya. Sebenarnya, cuman bedanya mungkin kalau kita punya teman yang buka usaha di bidang F&B, yang dijual sama dia produknya makanan. Betul. Kalau Kalau kita mungkin jasa. Betul, ada temen yang jual Makanan gitu. makanan, ada yang buka usaha di bidang Kaos mungkin. finance Iya, maybe ya finance. kan, kayak kreditur segala macam. Mm-mm. Ya cuman kalau kita bidangnya jasa. Jasa. Jadi sebenarnya musisi itu sama aja kayak orang usaha. Nah tapi ini belum dapat poinnya nih dari tadi nih. Soal musisi itu uangnya apa enggak? Nah. Kita akan mengarah ke sana. Jadi gini, kalau kita berbicara divisi, kalau kita berbicara sebuah kantor, sebuah PT besar, perusahaan besar, pasti kan di situ banyak jabatan-jabatannya. Betul. Nah itu ibaratnya sama aja kayak pemain musik. Iya. Nah tadi salah satunya kayak disebut sama Kevin tuh ada Produser, arranger, iya, songwriter. banyak. Ini yang sebutin rata-rata orang belakang layar nih. Betul. Songwriter, apalagi Session player. session player, gue panggung. Ada Pemain juga wedding, disebut iya. reguleran. Pemain event. Terus weddingan, anak Weddingan, entertainment anak biasanya entertainment, betul. disebutnya. Mm-mm. Terus apalagi Pak? Iya, Google. Cari Udah ketik banyak. tek profesi. Jadi kita jawab sekarang. Kalau untuk yang udah merasakan nih kerja di musik, gue itu personal udah kerja di musik sama Kevin lama kayak gitu ya. Lumayan lama, lu Lumayan dari lama kapan? ya. Kalau gue udah mulai main musik tuh dari SMP dan baru bisa menghasilkan uang itu sekitar kuliah. Karena di SMA itu waktu zaman-zamannya masih YouTube kan gitu, biasa Bener. cover-coveran. Di situ kan kita ya mungkin belum bisa menemukan jati diri lah ya. Dan di saat udah kuliah baru bisa di situ. Kalau lu gimana? Sebenarnya kalau gue pribadi main musik itu bisa main gitar pertama kali saya SD, bisa-bisaan. Mulai belajar serius itu ya mungkin SMA. Sombong. Nah itu gue disitu mulai belajar seriusnya, maksudnya mulailah suka. Iya. Cuman kalau berbicara soal materinya, yang mungkin baru dapetin itu sekitar beberapa tahun lalu ya. Kalau gitu tuh mungkin baru sekitar dari tahun-tahun 2011, 2012 gue mulai ngerasain materinya. Iya. Ngerasain materinya, cuman emang belum begitu banyak. Iya. Satu lagi juga kalau di musik itu ada yang namanya pengajar ya. Nah, ada betul pengajar. lupa tuh. Nah, itu juga. Dan Guru gue musik gitu. underestimate Iya. guru les, brother. Intinya nggak boleh meremehkan semua profesi lah. Iya, betul. Tapi semuanya itu bukannya kita bilang, oh dia nggak punya uang. Ya mungkin karena jabatannya dia masih seperti itu, jadi apa yang dihasilkan masih sesuai dengan atau seperti apa sih gue bingung. Enggak, jadi kalau お前はもう死んでいる。何 Kamehameha. Goblok banget. Kerjaan kita mungkin tingkatan level di musik itu agak beda dengan kantor ya.
Mungkin kalau di kantor itu kita bisa naik gaji kalau mungkin kerjanya kita bagus. Atau misalnya kita udah kerja di perusahaan tersebut lama ya nggak sih? Dan kalau di musik itu sistemnya itu agak complicated. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang baru mulai di musik tapi langsung sukses tuh ada juga. Ada. Itu kayak misalnya baru bikin satu lagu nyanyi, tiba-tiba lagunya viral langsung. Ya, itu namanya tuh ini luck. Ya mungkin bisa dibilang luck ya, mungkin atau juga materinya bagus gitu. Dan Luck. ada juga yang udah bertahun-tahun bermusik walaupun karyanya bagus tapi nggak terkenal karena itu yang mungkin agak seramnya. Mungkin Bapak keluarin curhatan dulu. Kan ini kan opini. Oke. Gak enaknya di musik itu gak pasti nggak sih, Vin? Ya nggak sih? Semuanya itu tidak pasti. Jadi ya Nah, gitu sih. makanya karena itu kita bilang musik itu seperti kayak usaha. Benar. Entrepreneur ya. Gue tanya, yang namanya usaha itu ada yang pasti nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, pasti abu-abu. Lu bakal tahu hasilnya setelah lu ngejalanin. Nah itu sama aja seperti lu jadi jadi seorang musisi gitu loh. Kita sama aja kayak usaha karena itu tergantung gimana caranya lu ngejual produk lu gitu loh. Gimana cara lu nge-branding produk lu, gimana cara lu memasarkannya. Betul. Sama aja kayak lu usaha buka tempat makan kan itu tergantung dari gimana rasa makanan lu, gimana cara lu memasarkan makanan lu, segala macam. Semua tuh berhubungan seperti pengusaha-pengusaha yang ada sebelumnya ya, orang-orang besar yang ada gitu kayak kalau lu gagal coba lagi. Yeah. Balik lagi gitu ya Pak, musisi tuh ada uang apa enggak sih? Ada, udah habis selesai. Jawabannya satu. Belum tentu. Are you sure about that? Ini gue jawabannya real Pak. Ya ini opini Iya gue ya. sih, iya sih bener. Ini opini gue, kalau Iya, enggak apa-apa. Maksudnya gue sama Kevin ini opini berbeda. Gue setuju. Tapi enggak apa-apa, ada perbedaan Iya. bagus. Opini lu kan ada. Iya. Kalau menurut gue belum tentu. Kenapa gue jawab belum tentu? Iya. Lu mau tau kenapa? Kenapa? Sekarang gue tanya. Semua orang yang kerja di bank banyak uang nggak? Ada duitnya nggak? Kerja di bank, digaji lah. Ada duitnya nggak? Ada lah. Akan yang gue bilang ada duitnya tuh dengan jumlah yang besar, brother. Oh, jumlah yang besar. Kalau kita berbicara musisi ada uangnya ya, sorry ya, bukan gue dalam profesi, tapi pengamen jalanan pun juga. Saat mereka ngamen kan mereka dapetin itu penghasilan juga loh. Itu ada duitnya juga loh. Betul. Bener nggak? Tapi Betul. kan yang kita perjelasin ini kan musisi itu uangnya nggak sih? Uang itu ibaratnya tuh yang Yang cukup. nominal besar lah ya. Yang bisa membuat lu berkelebihan lah, berlimpah atau buat lu tuh jadi apa namanya dilihat sama orang tuh kayak wah ada value-nya. Betul. Kayak gue naik lu tadi, orang kerja di bank atau di kantor ada duitnya apa enggak? Belum tentu duit. Misalnya dapat duit, gaji tuh pasti, tapi kita berbicara nominalnya. Ya kalau di musik itu cara kita mendapatkan uang itu kebanyakan mungkin dari off air ya. Off air tuh contohnya kayak kita tuh manggung gitu. Apapun itu ya. Ya. Manggungnya di mana Kak? Manggungnya bisa kalau kita diundang mungkin bisa ada event. Itu satu event, kedua reguleran. Reguleran itu tuh kayak lu manggung off air satu tempat tapi lu kontrak rutin. Itu biasanya tuh kayak home band di bar, di cafe kita lihat kayak sekarang banyak tuh anak-anak seno party. Iya. Ya kayak lu. Sih, saya menarik. Jadi kayak yang live music itu nonton home band, ngejar home band itu kita nyebutnya tuh anak-anak reguler. Terus ada juga kalau misalnya Anak weddingan. Ah, Anak weddingan tuh biasanya kerjanya main entertainment. Kayak misalkan itu banyak sama aja contoh- event juga. Weddingan tuh masuk event aja. Event juga sih Event acara. juga kan? Acara wedding. Ini event sakral. Event Event sakral. ya. Buset. Jadi ya Iya. itulah itu off air Ya, intinya. itu untuk musisi itu ya Untuk kalau off misalkan air. untuk off air ya. Untuk off air. Kalau Kalau misalkan ada juga kita bisa dapat uang dari royalti. royalty itu biasanya musik, songwriter. Kalau kita punya lagu, kita nyiptain lagu untuk orang lain, kita bisa dapat royalti. Dari mana sih dapetnya royalty itu? Nah, satu bisa dari RBT jelas. RBT. Tapi sekarang dia diharapin ya Pak. RBT Kalau udah RBT jarang ya orang udah pakai jarang. RBT. Menurut kita sih kayaknya udah agak susah karena udah Menurut kita mulai. kayak semua musisi juga tahu merasakan. Nggak, karena ada zamannya dimana kayaknya belum lama juga sih kalau RBT itu sebetulnya masih menghasilkan besar banget. Iya, kalau Itu bisa sampai dapat MM-an loh. Iya, dari RBT. itu tuh era-eranya Mas Ahmad Dhani itu Iya. Dhani Wirainer dulu. Saya band-band tahun 90-an sampai 2000 awal ya. Itu RBT masih kenceng-kencengnya. Mulai masuk ke sini sama RBT rada susah. Sekarang Iya. tuh lebih banyak soalnya orang juga kan dengerin itu langsung dari digital platform ya. Nah itu sekarang tuh mungkin kita dapat uang tuh karena dunia udah
modern lah ya. Jadi semua digital. sekarang tuh digital tuh paling penting buat kita karena kayak misalnya dari YouTube, dari Spotify, iTunes dan sebagainya. Nah, di situ itu namanya royalty. Kevin Roenda Spotify. Siap. Ngomong mulu. Sama produser. Ya royalty sama off air tadi. Nah, sekarang music produce. Nah, ini contoh kayak Bapak Kevin nih. Bapak Kevin Roenda music producer tuh juga kelasnya tuh kebagi. Kelasnya kebagi. Ada produser yang mungkin sekali recording itu dibayarnya atau sekali nge-produce lagu dibayarnya mungkin hanya start dari 300.000 mungkin ada. 300.000 sampai berapa angkanya bisa sampai ratusan juta. Betul. Itu kok bisa jauh banget sih bro angkanya atau karena balik lagi dilihat dari pengalaman dari hasil segala macam. Ya, bahkan gua ada satu produser kenalan salah satu produser ternama juga lah. Gua gak perlu nyebut namanya yang gua tahu ya. Dia tuh sekali nge-produce lagu bro, gue pernah ngobrol sama dia. Itu dia bisa dapetin duit itu sekitar 30 juta lebih pak. 30-an apa 40-an satu lagu. Terus gue nanya, wah gokil kak, seminggu lu bisa produce berapa lagu kak? Waduh, ya gue ngomong banyak banget bro, sampai kadang gue tolak-tolakin. Sih? Jadi dapat jawabannya nggak? Musisi itu ada duitnya nggak sih? Nah, belum tentu ya. Belum tentu, tetap belum tentu. Karena semua ada tingkatan dan levelnya. Dan kalau kalian mau nyampe tingkat yang sampai satu lagu 30 juta itu kayaknya menjadi butuh seorang waktu. produser ya misalkan. Iya, kalau untuk produser kayaknya itu belajar sih paling pentingnya. Gitu. Belajar sama konsisten. Konsistensi. Makanya kan ya coba terus karena untuk nyampe level situ pun juga nggak mudah juga. Benar, karena kan balik lagi tadi kayak Kevin Roenda bilang ada yang baru muncul ngeluarin lagu sudah terkenal, ada yang butuh waktu 10-5 tahun, 5-10 tahun, baru 12 tahun terkenal, bahkan baru dikenal lagunya. Gak apa-apa nih sabar. Gak apa-apa, bener akan ada waktunya. Kalau kita jujur kita akan ada waktunya. Ya. Guru private itu range-nya berapa sih? Nah, gue belum ada pengalaman ngajar nih di musik. Kalau lu ada, kalau menurut lu gimana, Vin? Coba yuk. Ngajar itu berpotensi untuk menghasilkan banyak atau enggak? Gitu? Ya. Atau doang atau enggak? Jawabannya tetap belum tentu. Gue seneng aja belum tentu karena gini. Tapi at the end, kalau lu bisa nyampe di titik level tertentu, itu menghasilkan banget. Bener, sampai bisa beli mobil, terus abis nge-DP rumah, gila. Udah gitu mau nikah tahun depan. Aduh. Congratulations Azam. Oh. Azam. Iya, jadi di musik itu dia gini ada tingkatannya. Pengajar guru private. Banyak guru private yang mungkin sekali pertemuan per jam itu cuma 50.000, masih ada loh. Ada, iya. Bahkan yang gue tahu ya, gue nggak mau nyebut brand, itu sensor aja ya, sensor kayak itu gue punya teman yang ngajar di situ satu lembaga. Iya, itu parah sih. Itu parah bro. Iya, itu parah men. Gila men, mereka sebulan 4 kali pertemuan itu dibayar kalau nggak salah, cuman mereka dapat dari satu nomor itu cuma 200.000 apa? Iya. Sebulan pak 200.000 bayarnya. Ya. Nah tapi itu di lembaga. Iya. Kenapa kok bisa kecil banget? Karena ada potongan. Benar. Satu kedua emang dari lembaga sendiri pun untuk belajar di lembaga itu sangat murah. Benar. Biasanya dilihat dari tingkatan dan levelan kayak gitulah. Semakin tinggi tingkatan lo, levelan lo biasanya semakin mahal. Tapi tetap tergolongnya masih murah. Nah, emang kalau guru-guru private itu range-nya malah angkanya bisa dari 50.000 dari satu kali pertemuan, bahkan bisa sampai 5 juta bahkan 10 juta untuk satu kali pertemuan. Tergantung per jam. Tergantung kita siapanya. Tergantung kita siapanya. Satu kedua tergantung pengalaman lu juga. Tergantung lu ngibulnya nggak sih bisa. Lu pinter-pinter ngomongnya nih, kan baliknya jualan. Bener. Kita jualan, bukannya menipu ya, tapi kita memutar balikan fakta itu. Oke, pikiran aja kalau misalkan satu pertemuan 50.000, seminggu satu kali pertemuan, misalnya per jam, berarti kan sebulan 200.000. Nah itu yang 50.000, bayangin kalau yang udah, nggak usah 10 jam 3 juta deh. Yang udah enggak, yang 1 juta aja 1 deh. 1 juta, oke. Yang 1 juta sekali pertemuan. Ketemu 4 kali gitu ya. Seminggu pasti 4 kali minimal sejam sejam. Itu udah 4 juta, 4 bro juta. per bulan. Satu murid loh. Satu murid. Bayangin, dia punya 10 murid itu udah berapa? 4 kali 10 berapa? Udah 40 juta per bulan. Per bulan. Kalau 10, kalau 20 murid? Iya. Tinggal dilipatkanlah sendiri tergantung. Ya. Balik lagi pertanyaannya, jadi musisi doang apa enggak? Belum tentu. Ini orang muter mulu. Musisi itu perlu modal nggak sih? Oke, dari lu dulu, apapun. Perlu modal apa enggak? Kalau menurut gue perlu. Oke, kalau menurut gue, untuk jadi seorang musisi itu Apa aja? nggak perlu modal.
Gue berani. Enggak, gue kira lo ngomong belum tentu. Enggak. Terus gue tadi udah gini gue tuh. Enggak. Gue berani berseberangan. Oke, ya nggak apa-apa dong. Karena gini. Dari lu dulu, kenapa menurut lu perlu modal? Simpelnya bikin, persingkat. Ini gue ngomong sebagai music producer. Oh, Ya. oke. Kalau music producer butuh. Kenapa? Karena kalau lu nggak punya modal untuk misalnya komputer, paling penting itu komputer. Kalau masalah speaker dan sebagainya itu belakangan. Tapi kan orang main musik nggak mungkin langsung produser kan, pasti startnya dari pemain dulu. Kalau lu mau terjun jadi pemain musik nih, jadi musisi awalnya lu modal apa enggak? That's the point, I think ya. Mau jadi musisi apa dulu nih? Soalnya ada bingung kan? Itu poinnya sebenarnya. Itu musisi apa dulu karena banyak. Nah, sekarang kalau gue pribadi, kenapa menurut gue nggak perlu modal? Karena gue itu start dari musisi yang nggak punya modal. Nah, ada paham maksud gue? Gue dari nggak punya gitar, bahkan gue nggak ada minjem ya? duit juga buat belajar. Semua itu dengan modalnya perlu sebenarnya. Modal cuma satu, mau tau apa? Mau. Kalau menurut gue cuma satu, modalnya tuh mau. Lu mau bisa main musik, bisa main gitar, ya lu modalnya mau dulu aja. Kalau lu mau, even lu nggak ada gitar ya, even lu nggak ada uang buat les, pasti bakal lu cari tuh ilmu. Lu gitar tuh bakal lu dapetin. Nah kalau emang lu mau jadi produser, walaupun lu nggak ada laptop, ada komputer, kalau tapi lu udah mau dari awal, lu nggak ada uang buat belajar, pasti tuh akan datang sendiri. Gitu lu pasti bakal usaha untuk dapetin itu. Gitu kalau menurut gue. Jadi menurut gue kuncinya mau dulu. Kalau soal materi itu nomor kesekian. Kalau menurut gue, gitu. Menurut lu gimana? Ya kalau menurut gue yang tadi masih ada. Kalau tapi lu agree gak sama gue? Agree juga. Ada agree-nya. Ada tapi gue juga ada agree-nya sama dia. Agree juga dong. Karena benar. Karena ya bener. Kalau misalnya kita ada juga orang yang punya modal tapi nggak ada niat ya tetap gak jadi musisi juga gitu loh. Jadi emang modalnya itu paling penting adalah mau. Gitu. Kalau misalnya lu udah mau belajar musik pasti akan. Contohnya Mas, tepuk tangan buat Azam. pasti enggak. Azam lagi. Ya jadi telat anjir, telat banget. Ya udah. Ya jadi apa? Jadi kalau buat kalian yang masih mikir kayak, aduh kak, aku bingung nih mau jadi musisi tapi misalnya cuma punya gitar atau misalnya apa gini-gini, go ahead man. Go ahead. Bahkan even lu gak punya instrumen, Iya, gak punya instrumen, pinjem cari temen. Iya, cari teman yang punya gitar pinjem. Gitu. Pinjem dong, gue mau cover gitu. Jangan manja. Iya, jangan manja. Lu kalau emang lu mau belajar sesuatu, lu mau dapat sesuatu, lu harus ada usaha. Lu harus mau. Jadi itu balik lagi, modal tergantung. Jadi butuh nggak butuh. Kalau menurut gue, musik. Siapa lu? Kalau menurut gue, modalnya ada 3. Apa tuh? Yang pertama niat, yang kedua itu relasi. Kalau menurut gue relasi itu nggak perlu untuk awal. Gak perlu untuk awal. Untuk awal. Kita gue harus butuh skill dong. Bener. Tapi kenapa awalnya tetap mau kan? Kenapa awal tetap mau karena gini? Karena orang banyak yang kepentok gini. Aduh kak, aku mau banget sebenarnya bisa main musik, tapi aku nggak ada modalnya. Aku mau les gak ada duit. Aku mau di gitar nggak ada uang. Itu satu. Kedua. Aduh kak, aku mau bisa belajar main musik, tapi aku nggak ada teman-teman yang bisa main musik. Yang aku nggak tahu, nggak ada relasi atau segala macam bla bla bla. Aku nggak ngerti caranya. What the udah ngomong kasar bener ya. Gak, jujur gue kesel ya setiap dengan orang ngomong gitu. Kenapa? Karena balik lagi, gue mulai sesuatu dari nol bro. Gue dari gak punya gitar, gak punya uang buat les, bahkan temen di musiknya gak ada. Paham gak sih? Paham. Ya jadi kayak kalau lu mau itu lu bisa dapetin itu semua. Benar. Kalau gitu kakak gimana cara belajarnya? Oke, sama temen lo, katanya kakak gak punya temen yang bisa main musik, gak ada relasi di musik. Awal dari apa? Start dulu mau masuk nonton musik, masuk ke komunitas. Awalnya gue dari komunitas. Betul. Komunitas belajar segala macam. Akhirnya ya udah dari situ gue dapat kenalan. Jadi sebenarnya relasi itu dicari, penting mau dulu. Karena banyak orang yang stop karena nggak ada relasi, dia ngerasa akhirnya ya udah dia berhenti gitu loh. Padahal bisa dicari. Itu satu. Kedua, satu relasi itu kakak langsung semena-mena untuk belajar gitu kak. Kakak nggak ada gitar, kalau ada kemauan. Karena kemudian musisi itu baik-baik orangnya. Baik kok. Ya contoh temen gue ya. Maksudnya rata-rata, maksudnya kayak gini, gue ngeliat kayak
orang kayak misalkan gue pribadi ya, gue ngajar juga ya, terus kayak ada musisi atau ada orang ya, kamu ngajar dong, ya kita pengen ini, tapi gue liat mungkin sorry kayak, tapi aku gak ada uang kan segala macam, gue mau banget loh ngajarin for free ya. Gitu ya. Betul, untuk gratis betul. kadang kenapa? Yang penting ada kemauan dulu, niat dulu aja gitu. Kayak dulu gue yang ngajarin gue teman-teman gue. Iya, gue sama sih gue bisa awalnya gue free loh, semua misalnya teman-teman gue ngebantu cuma teman gue gitu. Sampai akhirnya gue bisa kayak gini segala macam, gue bisa lebih serius lagi. Jadi menurut gue gak ada modalnya pak, gak perlu modal. That's the point, intinya mau doang. Oke, berarti poin terakhirnya menurut lo musisi itu uangnya apa enggak? Belum tentu. Kesel banget gue sumpah. Ya lu jawab, lu dulu. Kalau menurut gue ada uangnya. Oke, kalau menurut gue belum tentu. Aduh, entah. Jadi si Kevin Rwenda ini yang keren dan Kevin Yosef yang keren juga. Kenapa? Jadi kalau Kevin itu menggunakan approach realistik, betul kan? Gue ngomong sebagai ini aja ya buat orang yang menurut gue kalau di musik itu modal atau enggaknya ya balik lagi Kevin kalau mau ya. Cuman itu lebih bisa mengimprove diri kita sebagai musisi kalau kita tuh ada modal. Benar. Itu kalau menurut gue sih gitu. Berarti intinya musisi ada uangnya atau enggak? Seperti judulnya dong, poinnya harus dapet. Iya. Kan? Ada. Oke, kalau menurut gue belum tentu tetap. Oke, kalau gitu thank you guys Thank you buat. Dan ini juga tambahan lagi kalau buat kalian yang mau mulai di musik itu dengerin Kevin mau. Oke. Jangan pernah nyerah, jangan khawatir karena dan jangan dengerin omongan orang negatif benar, tuh. karena memang industri musik itu bikin kita depresi terkadang, tapi ya udah. Intinya terima kasih sudah menonton video kita. Betul. Dan nanti kita akan ada selanjutannya lagi nih. Bener, kalau Iya. misalkan teman-teman juga pengen request nih apa yang mau kita bahas ya. Iya. Kita betul. juga nggak soal musik doang ya. Ya, kita nggak soal musik, kita bebas. Anything lah, kayak misalkan Tentang percintaan apa percintaan, tentang Yes. pekerjaan ya mungkin walaupun kita rada ngawur gitu. Iya, kita ngawur, ya. Rada kalian mau setuju atau nggak sama kita terserah, karena ini opini kita berdua Betul. ya. Ini kita ngobrol. Kalau mungkin juga lo ada musisi yang lebih jago dari kita nonton, gue juga whatever lah, bodo amat. Iya, it's okay. Ini opini Karena ini opini kita doang, lo mau Opini dan judge terserah. dari perjalanan hidup kita masing-masing. Tuh, karena ingat musisi itu bukan diukur dari skillnya, bro. Betul. Nah itu setuju, itu setuju ya. Benar. Ya udah kalau gitu udah itu aja dulu. Gua Kevin, Gua Kevin. and kita dari KFNV. Thanks for watching, bro. Jedor. Lu Lu edit yang base-nya dulu aja. bisa apaan? Aduh, males gua. Ih. Ini Anda mau dipecat? Udah. Dari dunia ya. Tuh, ini orang tadi Jam berapa sekarang? udah makan. Jam berapa sekarang? Ini berapa? Udah mau jam 3 Jam pagi. 3. Jam Hone.